Ferrari adalah sebuah produsen supercar dan mobil balap yang berperforma tinggi, berbasis di kota Maranello, Italia. Sepanjang sejarahnya, perusahaan ini telah berpartisipasi paling lama di dunia balap, terutama di Formula One, di mana mereka telah sukses besar. Salah satu pembalap yang terkenal adalah juara dunia 7 kali asal Jerman, Michael Schumacher. Perusahaan yang telah mensponsori para pembalap dan membuat mobil balap ini akhirnya berkembang dengan memproduksi kendaraan komersial seperti Testarossa, Berlinetta, Modena, Aperta, Super America, Pista, California, dan AAA yang lainnya. Gak cukup men kalau gue sebutin semuanya. Di balik kejayaan pabrikan ini, di dunia balap dan di dunia persuperkaran, ada sesosok orang yang paling berpengaruh. Tentu saja, tidak lain dan tidak bukan, ialah pendiri sekaligus pemilik dari Ferrari, Enzo Anselmo Ferrari. Kuy, tonton video ini untuk mengetahui sepak terjangnya dalam mendirikan pabrikan Ferrari. Di tengah guyuran badai salju yang lebat, di pinggiran kota Modena, Italia, lahirlah seorang bayi laki-laki dari pasangan Alfredo Ferrari dan Alda Ghisa Ferrari. Anak kedua dari bapak Alfredo ini diberi nama lengkap Enzo Anselmo Giuseppe Maria Ferrari, atau yang biasa dipanggil sebagai Enzo Ferrari. Namun, dikarenakan badai salju yang tak kunjung reda, Alfredo baru bisa melaporkan akta kelahiran Enzo 2 hari setelah kelahirannya pada RT setempat, yang membuat Enzo mempunyai akta lahir tertanggal 20 Februari tahun 1989 men. Enzo kecil mengawali hidup bisa dibilang cukup beruntung, di mana ayahnya merupakan seorang pengusaha pandai besi yang cukup ternama di kota Carpi. Ketertarikan Enzo akan dunia balap terjadi ketika Enzo diajak ayahnya dan kakaknya, si Alfredo Junior, menonton balap di kota Bologna. Enzo yang saat itu berumur 10 tahun tertuju kepada pembalap asal Turin, Felice Nazzaro, yang menarik perhatiannya berkat kemenangannya di sirkuit Bologna tersebut, dan bermimpi untuk menjadi juru kemudi suatu saat nanti men. Namun, harapan Enzo pupus. Di umur 18 tahun, Enzo harus mengalami hal yang memilukan. Ayahnya Alfredo serta kakaknya Alfredo Junior meninggal dunia dikarenakan wabah The Spanish Flu yang hampir melanda sebagian besar benua Eropa. Kondisi ini membuat Enzo terpaksa putus sekolah dan bekerja sebagai instruktur pemadam kebakaran di kota Modena demi menyambung hidup dan membantu ibunya yang telah janda. Perang Dunia pecah. Turut sertanya Italia dalam Perang Dunia Pertama membuat Enzo diwajibkan ikut bergabung dengan militer dan ditempatkan pada pasukan ketiga Divisi Artileri Pegunungan Alpen. Namun, tak sampai setahun, Enzo mengidap Spanish Flu juga yang membuatnya dipecat dengan hormat dari kesatuan dan kembali ke kampung halamannya. Di umur 20 tahun, Enzo yang miskin menyambangi kota Turin untuk mencari pekerjaan demi menghidupi keluarganya. Di sana, Enzo mencoba melamar ke salah satu pabrikan mobil ternama saat itu, yaitu Fiat. Namun usahanya ditolak mentah-mentah oleh Fiat kala itu, hingga akhirnya Enzo menjadi seorang driver test pada perusahaan kecil bernama Costruzioni Meccaniche Nazionali atau disingkat CMN, yang tidak jauh dari kota Milan.
Berkat kepawaiannya dalam bekerja, tahun depannya Enzo dipromosikan sebagai pembalap oleh CMN dan memberikan Enzo kesempatan untuk mengikuti ajang balapan, men. Debut Enzo dalam dunia balap terjadi pada balapan mendaki Parma Poggio di Borceto dengan menggunakan mobil balap CMN bermesin 2300 cc 4 silinder. Dengan mobil tersebut, Enzo berhasil memenangi balapan di peringkat keempat. Sebuah debut yang tidak terlalu buruk karena karirnya sebagai pembalap pun bergerak maju dari situ. Beberapa kendaraan yang Enzo kendarai selalu berada di puncak tangga klasemen, mulai dari Isotta Fraschini hingga Alfa Romeo. Dengan seiringnya Enzo tampil di lintasan balap, membuat namanya makin lama makin dikenal banyak orang. Ya wajar aja, karena balapan zaman dulu sangatlah menyeramkan, men, dan seringkali menelan nyawa para pembalap serta penontonnya. Ya karena faktor safety pada mobil zaman dulu tidak secanggih zaman sekarang. Hingga pada akhirnya datang seorang paruh baya ingin bertemu dengan Enzo. Pria tersebut bernama Count Baraka, merupakan ayah dari pilot Perang Dunia Pertama yang wafat di medan perang. Baraka kemudian memberikan hadiah kehormatan untuk Enzo, sebuah lambang kuda jingkrak yang berada pada badan pesawat yang dikendarai anaknya. Dan dari sinilah awal mula lambang kuda jingkrak tertempel pada mobil-mobil balapnya Enzo dan kemudian digunakan sebagai logo pabrikan Ferrari. Di tahun ini juga, Enzo menikahi seorang wanita bernama Laura Dominica Garello yang nantinya akan melahirkan seorang anak yang dinamakan seperti nama ayahnya, yaitu Alfredo Ferrari atau yang biasa dikenal sebagai Dino Ferrari. Setelah mengikuti berbagai lomba dengan setengah hati, akhirnya Enzo mengumumkan pensiun dari balapan setelah putranya lahir. Enzo memutuskan untuk fokus pada manajemen dan pengembangan divisi balapnya Alfa Romeo dengan menggunakan nama Scuderia Ferrari. Ya, Scuderia Ferrari ini macam TRD-nya Toyota, men. Scuderia Ferrari memiliki privilege khusus dengan aturan yang dibuat oleh Enzo sendiri. Enzo pun mulai membuat tim, mekanik, hingga pembalap pilihan dia sendiri. Pembalap tersebut adalah Tozio Nuvolari, seorang pembalap Italia yang membuat Enzo takjub karena cara mengemudinya yang gila. Salah satu mobil Alfa Romeo yang Enzo racik adalah 158 Alfetta dan mendominasi balapan internasional, mengungguli mobil Mercedes-Benz yang dikendari oleh von Haussmann yang berada di peringkat kedua, men. Makin jayanya Scuderia Ferrari membuat Enzo hilaf. Enzo mempunyai wanita simpanan yang bernama Lina Lardi yang membuatnya mempunyai anak haram bernama Piero Ferrari. Hubungan gelap ini juga yang membuat Enzo terkena azab, men. Pabrikan tim Scuderia Ferrari akhirnya hancur terkena bom oleh sekutu pada Perang Dunia Kedua dan hanya menyisakan sedikit prototipe rancangan mobil Scuderia Ferrari selanjutnya. Lebih ironinya lagi adalah ternyata komandan yang menghancurkan pabriknya Enzo adalah von Haussmann, mantan pembalap Mercedes-Benz yang Enzo kalahkan waktu dulu, men. Enzo memutuskan memindahkan pabriknya dari kota Modena ke kota Maranello dan mulai mendirikan pabriknya sendiri tanpa campur tangan dari Alfa Romeo, men. Dengan nama yang sekarang kita kenal hingga hari ini, yaitu Ferrari Società Piemontese Automobili. Dan terciptalah mobil balap paling pertama dari pabrikan Ferrari di seantero jagat dunia semesta, yaitu Ferrari 125S dengan mesin V12 1500 cc 118 horsepower, men, dan berhasil memenangkan kejuaraan pertamanya pada Oktober 1948 di GP Italia dengan pembalapnya Raymond Sommer. 13 Mei tahun 1950, turnamen balap terbesar di dunia, Formula One, pertama kali resmi digelar.
Kompetisi yang paling bergengsi ini dibuka oleh Raja George ke-6 di sirkuit Silverstone, Inggris, dengan diikuti oleh berbagai macam merek mobil ternama saat itu. Sebut saja Alfa Romeo, Talbot Lago, Simca Gordini, Maserati, Era, Cooper, dan juga Ferrari. Dikarenakan masih awal mula, F1 musim pertama ini hanya diselenggarakan di 7 negara doang, men. Dimulai dari Inggris, berlanjut ke Monaco, Amerika, Swiss, Belgia, Perancis, dan berakhir di Italia, men. Dan juara dunia di musim pertama F1 ini adalah Giuseppe Farina dari pabrikan Alfa Romeo yang mencatatkan namanya sebagai juara pertama di sejarah F1. Tak satu pun mobil-mobil Ferrari yang memenangi juara F1. Enzo menjadi terfokus untuk menjual mobil-mobil komersial yang nantinya hasil penjualan akan membantu tim balap Ferrari memenangi kompetisi-kompetisi balap yang lebih bergengsi. Mobil-mobil tersebut adalah 166, 195, 212, 250, 340, 342, 375, 400, 410, dan 500, men, yang semuanya dipasarkan sekitar tahun 50-an. Benar saja, Ferrari menjadi juara dunia F1 pada musim 1952 dan 1953, yang di saat bersamaan Ferrari juga ikut menjajal balapan Indianapolis 500 di Amerika Serikat, kemudian berlanjut ke Mille Miglia dan juga Le Mans. Keputusan Ferrari bertahan di Mille Miglia mendatangkan banyak kemenangan, sehingga pengakuan publik terus meningkat. Namun, mereka sempat dilanda bencana ketika perhelatan Mille Miglia tahun 57 yang berlangsung di dekat kota Guirizolo. Saat itu, ban Ferrari 335S yang dikemudikan pembalap Alfonso De Portago meletus dan menghantam penonton di tepi jalan pada kecepatan 250 km per jam. Tabrakan itu tidak saja menewaskan Portago, namun juga membunuh co-driver serta 9 penonton yang 5 diantaranya anak-anak. Insiden itu sempat menjerat Ferrari dengan tuduhan pembunuhan tak sengaja. Kemunduran Ferrari makin diperparah dikarenakan kematian putranya Dino pada umur 24 tahun akibat muskular distrofi yang membuat Enzo menjadi sosok penyendiri. Dan sekarang, nama Dino diabadikan sebagai nama-nama mesin V6 dan mesin V8 dari mobil-mobilnya Ferrari, men. Puncaknya adalah saat terjadinya aksi pengunduran diri massal, The Great Walkout. Pengunduran diri itu terjadi ketika Ferrari tengah mengembangkan model baru, 250. Ferrari mulai didera masalah finansial karena berlomba di banyak kategori. Ditambah lagi, aturan keselamatan dan emisi kendaraan yang makin diperketat. Karena itu, Enzo mulai berpikir untuk mencari rekan bisnis. Awalnya, pembicaraan dilakukan dengan Ford Motor Company. Tetapi, di saat-saat terakhir, Enzo memutuskan untuk membatalkan kerjasama karena tahu Enzo tidak bisa memiliki pengaruh setelah merger dilakukan, men. Pada akhirnya, Enzo sepakat untuk melepas sebagian sahamnya ke Fiat. Setelah sepakat bergabung dengan Fiat, Enzo memutuskan mengundurkan diri sebagai managing director divisi mobil komersial dan mengangkat Luca Montezemolo sebagai direktur olahraga sekaligus menjabat sebagai manajer tim F1. Keputusan Enzo membiarkan Luca mengatur tim balap F1 berpengaruh besar setelah Luca menemukan pembalap hebat bernama Niki Lauda. Niki berhasil memenangi 4 dari 6 balapan pada musim pertamanya di F1 dan menjadi juara dunia di tahun 75 dan tahun 77. Sampai akhirnya Niki mendapatkan kecelakaan hebat ketika Ferrarinya terhempas keluar dari trek, menabrak pembatas, terbakar, dan tertabrak oleh Brad Lunger. Kebakaran telah membakar sebagian kepalanya dan tidak sadarkan diri, lalu dilarikan ke rumah sakit, men.
Bukan Niki Lauda lah pembalap yang membuat Enzo begitu terkesima. Namun, ada seorang bocah asal Kanada bernama Gilles Villeneuve yang menggantikan Niki mengemudikan mobil F1 Ferrari. Momen tak terlupakan itu terjadi pada tahun 79 di GP Prancis, di mana mobil yang dikemudikan oleh Gilles melakukan epic battle dengan pembalap Renault, René Arnoux, yang membuat Enzo menjadi seperti orang gila karena terlalu bersemangat. Niki Lauda pun pernah mengatakan kalau Gilles adalah pembalap paling gokil yang pernah ia temui di F1. Setelah mendapat gelar kehormatan dari Universitas Modena, Enzo Anselmo Ferrari meninggal pada tanggal 14 Agustus tahun 88 dalam usia 90 tahun di kota Maranello. Kabar kematiannya baru diketahui 2 hari kemudian atas permintaannya sebagai peringatan ketika ayahnya yang juga terlambat 2 hari mendaftarkan akta lahirnya. Sebelum dia meninggal, Enzo sempat menyaksikan peluncuran mobil Ferrari F40 yang dia dedikasikan sebagai simbol kesuksesannya. Dan selama Enzo hidup, mereknya telah memenangkan lebih dari 4.000 balapan dan meraih 13 gelar juara dunia, men. Ferrari SF1000 merupakan mobil balap terbaru untuk ajang Formula One di tahun ini yang dikendarai pembalap Sebastian Vettel. Scuderia Ferrari masih tetap dipertahankan sebagai tim spesialis yang mengurusi ajang balap Ferrari, khususnya di F1. Sedangkan Ferrari 812 Superfast menjadi seri terbaru dari mobil komersil yang dikeluarkan pabrikan Italia ini. Ferrari masih tetap konsisten mengusung jenis sport car untuk pasukan mobil-mobil komersial, men. Sebanyak 7.000 unit Ferrari mampu terjual di seluruh dunia dan terus merangkak naik hingga 8.000 unit pada tahun 2016, tak terkecuali di Indonesia. Sebesar 60% dari total populasi Ferrari di Indonesia dikuasai oleh Ferrari berkonfigurasi mesin V8, antara lain Ferrari 360, Ferrari F430, Ferrari 458, Ferrari 488 GTB, dan Ferrari Californiati. Terima kasih Enzo atas seluruh dedikasi yang diberikan kepada dunia otomotif dengan membuktikan kepada dunia sebagai satu-satunya pabrikan Italia yang paling konsisten di dunia balap sampai detik ini, men. Terima kasih yang udah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.